Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pagi hari ini saya akan membuat step atau teknik bagaimana membersihkan minyak, wax, dan lemak, ya, emulsi di dalam sebuah mesin ataupun di dalam sebuah bejana. Ini saya bercontohkan adalah botol yang berisi wax, lemak dan emulsi. Ini contohnya nih, sangat kotor. Nah, persoalannya bagaimana kita bisa membersihkan lemak tersebut. Lemak ini keras nih, keras nih. Macam mana kita mengeluarkan lemak ini di dalam mesin kita nih? Ini sangat mengganggu proses produksi kita berikutnya, dan itu harus dibersihkan. Oke, kita di sini menggunakan 3 larutan, ya. Larutan biodesis namanya. Satu kita panggil biodesis LB, itu liquid biocatalyst. Satu lagi kita panggil biodesis CL, oke, cleaner liquid. Satu lagi biodesis EL, emulsion liquid. Oke. Teknik ini pertama yang kita lakukan adalah kita memberikan dulu biodesis liquid biocatalyst kemari nih, ke mesin kita nih yang mengandung lemak. Nih, biodesis ini kita masukkan kemari, kemudian kita mixing dia ataupun kita kocok dia sehingga nanti kelihatan dia seperti susu. Jadi yang tadi lemak yang keras ini, lemaknya keras nih, ini akan lumer, akan menjadi susu dia. Nah, setelah itu baru nanti susu tadi kita keluarkan, ya, susu tadi kita keluarkan, kemudian kita akan berikan dia EL, biodesis emulsion. Oke, biodesis emulsion kita berikan, ya. Setelah itu baru kita berikan biodesis cleaner. Jadi setelah kita berikan biodesis emulsion ini, larutan di dalam botol tadi juga kita keluarkan, ya. Tinggalkan barang sepertiga, kemudian kita akan berikan dia biodesis cleaner. Oke, itu kira-kira step-step yang kita lakukan untuk membersihkan mesin kita yang sangat kotor, yang mengandung lemak, minyak, emulsi, dan wax. Oke, mari kita lihat. Oke, baiklah. Ini botol yang kotor dengan lemak tadi, itu kita isikan air barang separuh di sini. Oke, ada air dalamnya. Nah, kemudian kita ambil biodesis liquid, biodesis LB ini, ya. Nanti packingnya ini nanti ada seal di sini, seal aluminium, ya. Oke, nanti menandakan dia original produk biodesis. Kemudian kita coba buka, ya. Kemudian ini kita masukkan ke botol tadi.
menggunakan corong. Okey. Ini kita perlu semua. Kita kira-kira di sini sepertiga botol ini kita masukkan. Cukup. Lalu botol ini kita tutup kembali dan dia kita mixing, kita kocok dia begini. Dia akan berwarna, nanti dia akan bereaksi. Reaksinya ini kita panggil reaksi emulsi. Jadi bukan cara biasa kita itu melakukan pembersihan. Tengok, ini dia akan dah terjadi emulsi, ya. Kita tengok tuh di dindingnya tuh, ya. Ini tengok, tambah kotor ya nampaknya. Ini terus kita kocok sehingga dia benar-benar bereaksi hidrolisis di dalamnya. Jadi kalau kita mesin itu kita mixing terus sehingga dia betul-betul sudah menjadi emulsi susu dan agak sedikit mengeras, lengket di dinding. Itu normal, itu memang reaksinya. Oke, bentuknya sudah seperti macam ini, ya. Malah bertambah kotor ini ya. Wah, gawat ini. Tapi nggak apa-apa. Setelah jadi begini, air yang di dalam ini itu kita pindahkan ke botol yang lain. Baik, kita pindahkan. Kita langsung saja. Ini kebetulan ada coroknya. Nah, kita bisa lihat. Oke. Tinggalkan sedikit airnya di dalam ini. Oke. Sudah selesai. Jadi ini warna air tadi yang kita bersihkan, ya. Oke. Sekarang kelihatan bahwa malah kita punya mesin ini tambah kotor dan tambah susah kita ingin mengeluarkannya, ya. Kira-kira begitu. Dan inilah yang kita harapkan terjadi di dalam reaktor, dalam mesin kita. Maka kita akan memberikan itu biolisis IL. Biolisis IL ini dia akan melumatkan semua kotoran yang tadi. Ya, kita berikan. Oke. Lagi separuh kira-kira. Nah. Oke. Wah, ini nih, contohnya nih. Kotor sekali, ya. Gak apa-apa. Oke, sekarang kita tutup. Lalu ini kita kocok. Coba lihat apa yang terjadi. Ya. Coba lihat apa yang terjadi. Yang tadi lemak tadi itu memenuhi dinding. Dia akan turun. Dia akan bersih. Jadi kita nggak perlu sibuk masukkan tangan atau alat ke dalam mesin kita. Itu akan menyebabkan kontaminasi dan mengganggu proses produksi kita berikutnya. Ya. Oke, ini kita kocok lagi
kalau pakai mesin kita pakai stirrer ya. Oke. Dan kita tengok dia dah seperti susu. Yang tadi wax tadi yang keras-keras itu udah nggak ada lagi nih. Ya, yang wax tadi yang keras, yang melekat, ini sudah nggak ada lagi, udah menjadi susu dia, udah hancur. Ya, kena reaksi pertama tadi. Ya, kita lihat reaksinya sangat bagus. Jadi itu step-step bagaimana kita membersihkan bejana dengan teknik hidrolisis biokatalis. Waste ini jika tidak tahu mau dibuang ke sana, kalau masuk WWTP itu malah akan mengganggu WWTP. Jadi waste ini yang kita jadi emulsi ini dikumpulkan saja, nanti silakan berikan ke perusahaan kami untuk kami dispose. Dikumpulkan dalam drum, nanti kita akan angkut untuk kita dispose dengan mesin carbonizer. Jangan dibuang disalurkan ke WWTP, malah WWTP nanti jadi rusak. Jadi berat kerjanya. Yang ada nanti air yang kita bisa salurkan ke WWTP, yang membantu WWTP tidak bekerja kuat dan lebih efisien. Oke. Jadi garansi kita itu waste yang ini tadi, ini bereaksi tadi ini boleh dikumpulkan dan dikembalikan kepada kami untuk kita dispose. Tinggal biaya angkut saja, biaya pengiriman saja, dan kita tidak akan memberikan biaya untuk dispose bahan olahan yang berasal produknya dari kami. Itu sebagai garansinya. Oke, baiklah, ini kita pindahkan ke penampungannya. Ini botol penampungannya ataupun tangki penampungannya kalau di pabrik. Nah, kita lihat bagaimana dia macam susu. Ya, jadi yang wax tadi itu yang kita sudah jadi waste itu sudah menjadi susu. Susu. Dan ini terus kita coba bersihkan. Ini wax yang keras-keras itu udah hancur. Oke, sudah makan semuanya. Ya, ini sampai habis. Oke. Jadi semua lemak hancur dan ini sudah mulai kosong. Ya. Oke. Yang tadi yang ini yang sangat kotor ya, ini sudah mulai bersih. Oke, kemudian kita akan masukkan dia
Biodesis CL ke dalam ini untuk kita bersihkan dengan sempurna. Mari kita lihat. Ini Biodesis CL kita masukkan. Siap, cukup. Jadi menggunakan teknik ini itu akan lebih efisien dalam biaya pembersihan bejana untuk maintenance. Oke, ini kemudian kita kocok balik. Dalamnya sudah mulai bersih. Ya. Kemudian ini juga jangan dibuang ke WWTP. Ini dikumpulkan ke tangki, nanti bolehlah diberikan kami akan mendisposnya agar tidak menambah biaya untuk perusahaan. Boleh diserahkan kepada kami. Kami bersedia untuk menampungnya dan mendisposkannya. Sehingga benar-benar perusahaan pabrik itu betul-betul zero waste, ya, betul-betul zero waste. Tidak ada waste yang dihasilkan dari proses produksi yang selama ini kita lakukan, dan juga terjadi proses penghematan biaya yang besar dengan teknik ini. Oke, sekarang kita lihat. Nah, ini tinggal busanya aja di dalam. Nah, yang terakhir kita akan bersihkan dengan air tap water atau dengan air biasa. Masukkan ke dalam semari. Nah, ini nanti boleh buang ke WTP. Nah, jadi nggak beban WTP nggak begitu besar dan COD dan BOD-nya tetap rendah. Mari kita lihat. Ya. Jadi yang tadi kotor sekali sekarang sudah bersih total, ya. Nah, oke. Ini air ini boleh disalurkan ke WTP dan tidak menambah kos WTP untuk mengolahnya. Sekian saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.